curahkan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Umat fillah rahimakumullah, selanjutnya marilah kembali kita tadabbur Al-Quran, yakni melanjutkan surah Hud ayat 72 insyaallah sampai 81. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya wailata alidu wa ana ajuzu wa hadza ba'li syaykha. Inna hadza la syai'un ajib. Nah, di sini terkait cerita ya tentang Nabi Ibrahim yang mendapat kabar gembira ya dari malaikat ya. Nah, di sini yang artinya qalat, ia berkata, ya wailata, ini adalah istrinya Nabi Ibrahim ya, berkata, alangkah ajaib, aalidu, apakah aku dapat melahirkan, wa ana, padahal aku ajuzun, orang yang sudah tua, wa haza, dan ini ba'li, suamiku, syaikhan, sudah sangat tua. Inna, sesungguhnya, haza, ini, lasayun, sungguh sesuatu, ajibun, amat ajaib. Nah, jadi Nabi Ibrahim beserta istrinya ya mendapat kabar bahwa istrinya ini nanti akan melahirkan ya seorang anak. Padahal di sini istrinya ini sudah berusia sekitar 90 tahun ya. Dan Nabi Ibrahim sendiri berusia sekitar 100 tahun. Nah, maka istrinya berkata ya, dan istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Nah, jadi dari ayat ini ya, ayat ini menggambarkan ya bagaimana rasa herannya ya, yang wajar ya sebagai manusia kadang heran ya terhadap sesuatu ketentuan Allah ya yang luar biasa ya, yang di luar dari hukum alam ya. Karena kalau secara normal ya wanita itu kan 50 tahun ya biasanya ke atas itu sudah menopause ya, sudah tidak haid dan sudah tidak bisa melahirkan ya. Apalagi istrinya ini juga dikatakan mandul ya. Sementara Nabi Ibrahim sendiri juga sudah berusia 100 tahun. Nah, dari ayat ini maka kita dapat mengambil ya pelajaran bahwa akal manusia itu memang terbatas ya, sementara kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Allah Maha Kuasa ya untuk berkehendak apapun, tidak ada yang bisa menghalangi ya kekuasaan Allah, termasuk juga hukum alam ya. Hukum alam bisa saja ya berbeda ketika Allah berkehendak lain. Nah, maka disitulah yang dikatakan ya mukjizat ya. Mukjizat itu keadaan ya dimana yang bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin ya. Nah, maka dari itu jangan kita mengukur ya takdir Allah itu dengan logika semata ya. Jadi kita juga harus ingat bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha berkehendak ya, apapun kehendak Allah maka bisa saja terjadi. Nah, di sini kita menyadari bahwa kita itu ya sangat kecil ya, sangat tidak berarti apa-apa di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Nah, saat ini pun ya ketika kita melihat fenomena alam ya, fenomena musibah ya yang terjadi di mana-mana termasuk di Sumatera ya, yang ya kita bisa melihat ya walaupun di situ juga ada campur tangan ya manusia, namun kita sebagai yang tidak terkena musibah, kita juga wajib di situ mengambil hikmah ya, pelajaran. Kalau saat ini kita melihat ya mereka yang sedang diuji musibah, bagi kita yang tidak terkena itu kita wajib ya untuk mensyukuri. Yang pertama ya, mensyukuri nikmat sementara saat ini ketika kita tidak diuji dengan seperti itu. Tetapi kita juga punya kewajiban ya untuk membantu mereka ya, mendoakan, dan tentunya sedaya upaya kita ya untuk terus membantu mereka ya keluar dari musibah tersebut. Dan tentunya ini juga pelajaran bagi kita untuk segera ya mendekatkan diri kepada Allah. Karena bukan tidak mungkin ya, kita pun juga tidak
aman seterusnya ya, kita harus juga waspada. Nah, musibah itu bisa datang kapanpun ya, dan musibah tentunya yang paling dekat ya adalah kematian kita sendiri ya. Kalau memang kita ditakdirkan habis ya umurnya, walaupun kita sedang di tempat tidur ya, sedang dalam kondisi aman, maka bisa saja ya musibah itu, kematian itu akan datang. Sehingga ketika kita melihat kematian ya, 900-an bahkan mungkin lebih nyawa ya di banjir itu ya, nah berarti ajal mereka ya kita melihat, dan bisa jadi juga kita tidak lama lagi. Maka dari itu kita melihat di balik bencana ini memang juga banyak ya akibat dosa-dosa manusia ya. Di balik itu juga ada ya berbicara ya azab bagi orang-orang yang lalai ya, orang-orang yang selama ini bermaksiat ya, terlampau maksiat. Adapun orang-orang yang beriman, maka kembalinya mereka dalam musibah tersebut adalah mati syahid. Justru mereka berada di taman-taman surga ya. Nah, kita doakan ya saudara-saudara kita di sana yang muslim, mudah-mudahan mereka semuanya insya Allah husnul khatimah ya. Sementara kita yang masih hidup ya, kita belum tahu nasib kita, maka kita harus lebih prihatin sebenarnya dengan kondisi kita saat ini ya. Jangan sampai kita tetap lalai ya dengan kondisi yang nyaman, kondisi yang masih tenang, aman ya, tapi kita jangan sampai lalai. Nah, maka dari ini tadi kita harus sadar ya, kekuasaan Allah luar biasa, tidak terbatas. Nah, di sini kita lihat di ayat selanjutnya ke-73, malaikat ya menjawab ya pertanyaan dari Nabi Ibrahim dan istrinya. Jadi malaikat ini sebenarnya diutus ya dalam rangka memperingatkan ya kepada Nabi Lut, karena sebentar lagi Allah akan mengazab ya kaum Nabi Lut. Jadi Nabi Lut itu masih berkeluarga ya dengan Nabi Ibrahim, kalau tidak salah sepupu ya, jadi masih ada keluarga ya. Jadi mampir dulu ke tempat Nabi Ibrahim, memberi kabar gembira ya. Nah, tetapi untuk kaum Nabi Lut itu akan mendapat azab ya akibat perbuatan ini ya, kalau kita sekarang mengenalnya homoseksual ya, LGBT dan seterusnya. Nah, kita lihat bagaimana malaikat menanggapi ya keheranan Nabi Ibrahim dan istrinya. Qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Qalu, maka mereka malaikat berkata, ata'jabina, apakah kamu merasa heran, min dari atau terhadap amrillah, ketetapan Allah, rahmatullah, rahmat Allah, wa barakatuhu, dan keberkahannya, alaikum, atas kalian, ahlal bait, penghuni rumah. Innahu, sesungguhnya dia, hamidum majid, maha terpuji, maha mulia. Nah, mereka malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji, maha pengasih. Nah, jadi dari ayat ini Allah menegur ya dengan lemah lembut bahwa rahmat dan keberkahannya itu akan diberikan ya, meliputi keluarga orang-orang yang beriman. Nah, jadi dengan keistiqomahan ya, keimanan yang kuat, ketaatan kepada Allah, maka itu akan senantiasa Allah berikan curahan keberkahan ya, dan juga rahmat. Nah, jadi penting sekali ini ya kita istiqomah ya untuk berpegang teguh ya kepada ajaran Allah ya, kepada tuntunan Rasulullah, apalagi di akhir zaman ini, dalam rangka ya untuk terus dalam keimanan ya, ketakwaan, karena janji Allah ya bagi orang yang beriman tadi ya, Allah akan senantiasa mencurahkan rahmat dan keberkahannya. Jadi keimanan itu akan melahirkan keberkahan hidup ya. Keberkahan itu banyak bentuknya ya, seperti umur yang bermanfaat ya, umur walaupun misalnya singkat tapi banyak manfaatnya ya, banyak menghasilkan amal-amal soleh, banyak mencetak pahala investasi amal kebaikan ya selama hidup ya. Kemudian berkah umur itu diantaranya juga sehat ya, kemudian keluarga tentram, yang lain-lain ya. Maka itu akan Allah senantiasa berikan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga bagi orang yang beriman, mau diuji dengan senang, susah, mereka senantiasa
hatinya lapang, tidak susah ya. Kalaupun kesusahan, mereka banyak-banyak bersabar, beristighfar, mohon ampun, maka itu luar biasa ya, pahala yang sangat besar di sisi Allah. Sebaliknya ketika diberikan kesenangan, mereka juga senantiasa bersyukur, tidak lupa daratan ya, sehingga Allah terus menambah nikmatnya. Nah, jadi keimanan inilah yang menjadi jaminan ya, hidup itu akan senantiasa berkah. Karena itu kita harus kuat-kuat ya di akhir zaman ini, berpegang teguh pada keimanan. Kemudian kita jangan pernah meragukan janji Allah ya. Allah tadi sudah berjanji ya akan memberikan rahmat, keberkahan, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Seperti ini tadi ya, bagaimana Nabi Ibrahim dan istrinya dikarunia anak ya, yaitu Ishak ya anaknya, bahkan dikabarkan juga nanti Ishak akan punya anak yang bernama Yakub. Nah, jadi keturunan Nabi Ibrahim ini sampai Nabi Isa ya, itu juga keturunan Nabi Ibrahim dari Ishak, dan dari Ismail itu sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keturunan Nabi Ibrahim ini nabi-nabi ya seterusnya. Nah, itu luar biasa keberkahan yang sangat besar ya di sisi Allah. Walaupun mustahil ya kalau segi logika tadi ya, segi keumuman ya, tapi ternyata Allah maha menepati janji ya. Tidak perlu kita ragu terhadap janji-janji Allah, apa yang sudah Allah sampaikan di Al-Quran. Nah, jadi keluarga yang taat ini tadi ya, seperti keluarganya Nabi Ibrahim, maka senantiasa akan mendapat limpahan rahmat. Maka kita tidak perlu khawatir ya, walaupun saat ini ramalan dari BMKG ya, Indonesia itu akan mengalami megatrust ya, di mana lempengan-lempengan bumi itu bergeser ya, yang menyebabkan kemungkinan akan tsunami ya, badai dan lain-lain ya, dengan cuaca ekstrim. Maka tidak mungkin ya, tidak mustahil, apapun bisa saja terjadi. Yang penting ya, kita tetap berpegang teguh ya dalam keimanan, ketaatan, ketakwaan. Selanjutnya kita bertawakal. Apapun yang akan terjadi kepada kita, selama kita dalam keimanan, sekalipun kita akan meninggal misalnya dalam musibah ya, dalam bencana, maka di situ akan mati syahid ya, kepulangan yang husnul khatimah. Jadi kita tidak perlu khawatir selama kita senantiasa siap ya bertemu Allah, senantiasa dalam keistiqomahan, keimanan, maka tidak ada yang susah ya bagi orang beriman. Kita senantiasa lapang, senantiasa tenang ya, semuanya kita serahkan kepada Allah. Nah, luar biasa ya. Jadi dari tadabbur ini kita harus yakin betul bahwa tadi Allah menjamin ya akan memberikan rahmat dan keberkahan kepada keluarga yang senantiasa dalam keimanan, ketakwaan ya. Nah, kemudian di ayat ke-74 ya, kita akan melihat ya bagaimana tentang kaum ya Nabi Lut ya. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ. Falamma, maka ketika zahaba, telah hilang, an dari Ibrahim, ar-ra'u, rasa takut, waja'athu, dan telah datang kepadanya al-busyra, berita gembira, yujadiluna, dia mendebat kami, fi, tentang kaum Lut. Nah, maka ketika rasa takut hilang dari Nabi Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun ya bersoal jawab dengan para malaikat kami ya tentang kaum Lut ya. Nah, jadi walaupun dalam kondisi gembira ya, tapi Nabi Ibrahim ini tidak pernah lupa ya, tidak pernah hilang ya rasa santunnya, kemudian pedulinya ya, memiliki kepedulian yang luar biasa ya, memiliki kelembutan ya dan kasih sayang ya yang sangat besar ya kepada, sekalipun ya kepada kaum Nabi Lut yang penuh maksiat, Nabi Ibrahim pun tetap khawatir ya, tetap berharap tidak ditimpakan bencana ya kepada kaum itu. Nah, jadi ini kita belajar ya bagaimana akhlak seorang muslim ya, yang dapat kita contoh dari Nabi Ibrahim, bahwa kita itu harus memiliki empati ya dan kepedulian sosial. Jadi jangan sampai kita tidak tergerak ya untuk membantu misalnya ya saudara kita yang kena bencana, apapun ya yang kita pernah lihat, yang kita bisa bantu, minimal dengan doa-doa kita ya, sungguh-sungguh kita berdoa,
Mudah-mudahan ya Allah segera memberi pertolongan ya kepada orang-orang yang sedang diuji dengan apapun musibah, bencana dan lain-lain. Nah, ini ya kita yang pertama harus kita tanamkan ya sifat empati dan kepedulian sosial. Kemudian dari ayat ini kita juga bisa mengambil hikmah bahwa dalam berdakwah itu memang harus dilandasi kasih sayang ya, walaupun tadi kaum Nabi Lut itu jelas-jelas ya mereka itu melakukan dosa besar ya, homoseksual ya, tetapi kita bukan yang kita lakukan tetap ya dengan memberikan pemahaman ya dalam bentuk kasih sayang ya, supaya mereka itu mau kembali ya, bukan hanya membenci begitu saja, tapi kita berupaya untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar ya, minimal dengan doa-doa kita. Sehingga di sini kita juga jangan cepat ya menghakimi seseorang ya sebelum kita memberikan nasihat, memberikan peringatan ya. Jadi jangan buru-buru menjudge orang itu negatif ya. Kita harus lihat dulu ya, mungkin dia di latar belakangi apa, kadang melakukan sesuatu ya. Maka di sini kita perlu memberikan ya pemahaman, nasihat ya sebelum kita memarahi ya. Misalnya ya ketika kita melihat hal-hal yang tidak benar ya, yang pertama tentu kita konfirmasi ya, kita ketahui dulu ya apa penyebabnya dan kita bimbing untuk bertobat ke jalan yang lurus ya. Nah, ini dari ayat ke-74 ya, kita melihat bagaimana sifat ya lembut dan kasih sayang Nabi Ibrahim ya. Kemudian di ayat 75, Inna Ibrahim lahalimun awwabum munib. Nah, di sini kita kembali melihat ya bagaimana Ibrahim ini kata Allah ya, sungguh penyantun. Nah, penyantun itu suka sekali menolong ya, memberikan perhatian, pertolongan, kemudian lembut hatinya dan suka kembali kepada Allah. Jadi banyak beristighfar ya, suka kembali itu banyak bertobat ya. Jadi Masya Allah dengan sifat yang seperti inilah sehingga Nabi Ibrahim ini ya menjadi salah satu dari dua manusia yang kekasih Allah ya. Khalilullah itu kan hanya dua ya, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Sehingga kita baca dalam sholat kita ya, bacaan sholat kita, Masya Allah ya. Jadi karena sifat penyantun ya, lembut, tidak suka marah, tidak emosian ya, luar biasa. Inilah yang sifat yang sangat disukai Allah ya. Dan suka kembali tadi beristighfar, banyak bertobat ya. Itu sifat yang perlu kita teladani ya dari Nabi Ibrahim. Jadi akhlak mulia yang terpuji ya. Di sini Allah memuji ya, luar biasa kalau Allah sendiri yang memuji ya akhlak Nabi Ibrahim ya yang sangat luhur. Maka ini penting ya untuk kita teladani ya, yaitu tadi akhlak mulia yang seperti ini tadi ya, penyantun, lembut hati dan suka kembali atau bertobat. Ini ya merupakan ciri hamba pilihan Allah ya, Khalilullah ya, hamba yang sangat dicintai Allah. Kesabaran ya, kelembutan itu lebih berpengaruh ya daripada kekerasan. Nah, jadi bagaimana kita lihat Rasulullah ya, tidak pernah kasar ya, tidak pernah keras ya dalam berdakwah. Bahkan kalau kita ingat lagi cerita ya, ketika Rasulullah dan para sahabat ya di Masjid Nabawi ya, ketika itu memang masjid itu masih beralaskan tanah ya, kemudian hanya dipagari oleh daun-daun kurma seperti itu ya, bukan seperti bangunan. Maka ada seorang Arab Baduy ya yang datang ke situ ya, tidak tahu dia berkencing ya di sudut masjid ya. Nah, sahabat itu kan langsung aja tuh mau mukul, mau marah ya, tapi ditahan oleh Rasulullah. Sabar kata Rasul, biarkan dia dulu, selesaikan dulu dia. Bahkan dibiarkan Rasul dia menunaikan hajatnya dulu, selesaikan dia kencing. Nah, habis selesai kencing sahabat-sahabat tuh udah mau marah ya, tapi Rasulullah tahan lagi. Jangan kata Rasul, biar aku yang mendekati. Nah, Rasulullah mendekati, menyampaikan ya bahwa ini masjid, ini tempat suci. Ini tidak ada kekerasan, tidak ada bentakan, marah ya. Masya Allah, itulah contoh terbaik ya yang menjadi teladan kita ya. Yang kadang hari ini ya kita melihat ya, nauzubillah min dzalik ya, banyak terjadi kenakalan-kenakalan remaja ya, kenakalan anak-anak itu disebabkan karena sebenarnya salah ya pola asuh kita ya, pola asuh orang tua. Jadi mereka itu
akhirnya di rumah itu ibarat neraka bagi mereka ya. Mereka tidak mendapatkan surga ya, baiti janati itu tidak mereka temukan. Nah, itulah yang menyebabkan kadang anak-anak itu lebih senang di luar ya, lebih senang dia kalau ada masalah tuh ke teman-temannya ya, curhat ataupun berbagi itu lebih senang kepada teman daripada kepada orang tua. Nah, ini yang menjadi PR kita hari ini ya. Kalau sudah dia berbaginya kepada teman yang salah, ini yang menyebabkan anak-anak itu salah pergaulan ya, akhirnya ya bisa ke minuman keras, kadang pergaulan bebas ya, atau apapun di luar sana, narkoba dan lain-lain. Nah, inilah yang menjadi kembali ya, kita harus kembali mempelajari, menteladani bagaimana pendidikan dalam Islam ya. Harusnya ya, kalau seperti dahulu ya, kita kalau apa-apa itu kan ngadunya ke orang tua ya, curhatnya ke orang tua. Kalau hari ini kita masih seperti itu, anak kita bersyukur ya, berarti mereka telah menemukan tempat yang tepat ya untuk mereka curhat ya, berbagi masalah, berbagi cerita. Nah, karena kalau sudah berbagi tempat yang salah, inilah yang menyebabkan kadang terjadinya kenakalan remaja dan lain-lain. Nah, dari sini kita belajar bagaimana tadi kesabaran dan kelembutan itu bahkan lebih berpengaruh ya daripada tindak kekerasan ya. Kemudian sering bertobat ya, itu adalah tanda hati yang hidup. Nah, jadi kalau hati kita masih sehat ya, masih hidup, masih bagus ya, kita akan sering beristighfar ya, sering bertobat. Kalau salah itu segera bertobat, berarti hati kita masih sehat. Nah, kalau kita merasa tidak berisik ya dengan maksiat, tidak ribut ya, maksudnya kalau misalnya kita lihat postingan ya tentang LGBT kah, tentang maksiat, kita kok biasa-biasa saja, tidak berisik hati kita, tidak ada berontak ya, berarti hati kita sedang sakit ya. Dan saat ini ibu-ibu perlu kita ketahui ya, ternyata berdasarkan survei ya, umat Islam itu semakin tahun semakin menurun berisiknya ya terhadap hal-hal negatif. Nah, itu mereka survei dari konten-konten itu ya, komentarnya kalau kita hari ini masih berisik melihat LGBT, melihat oplas-oplas misalnya, hal-hal yang diharamkan itu kita masih berontak, masih berusaha untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, maka hati kita masih hidup dan masih aman ya. Nah, kalau ini kita bisa mengambil pelajaran di Amerika ya, dulunya itu ya 50 tahun yang lalu itu menurut survei juga mereka awal dulu-dulu itu ya berisik juga kalau ada LGBT, homoseks dan lain-lain itu mereka juga menganggap buruk ya. Nah, menolak ya, tapi hari ini bahkan mereka melegalkan seperti itu ya. Karena menurun ya, lama-lama ditolerir ya, maksiat ditolerir, akhirnya dibiarkan. Nah, lama-lama disahkan. Yang terjadi seperti itu, kesesatan ya yang luar biasa. Nah, kita juga hari ini hati-hati ya ketika melihat hal-hal yang negatif ya, kita harus ya paling enggak kita jangan sampai like misalnya ya orang-orang seperti itu, apalagi kalau sampai subscribe, nauzubillah misalnya ya, konten-konten negatif itu ya, kalau perlu kita nggak usah lah ya memberikan like dan lain-lain gitu ya, karena itu akan membuat mereka itu semakin buruk, semakin berkembang keburukan ya. Nah, hari ini kita harus melawan dengan memperbanyak ya konten-konten positif ya, harus banyak komentar-komentar yang membangun ya, yang menyadarkan mereka, itu lebih baik kalau kita bisa ya. Atau kalau perlu kita jauhi saja ya hal-hal seperti itu. Lebih baik kita memperbanyak ilmu ya tentang ibadah, tentang amal-amal soleh ya. Karena ini tadi, kalau keburukan itu ya terus ya ditolerir, itu kemaksiatan itu akan merajalela dan lingkungan anak-anak kita juga akan buruk. Nah, ini nanti digambarkan ya bagaimana sesaknya hati Nabi Lut ya berada di lingkungan ya, lingkungan masyarakatnya yang hampir ya mayoritas itu homoseksual ya, sehingga dia benar-benar sesak, merasa tidak nyaman ya. Nah, betapa ngerinya ya kalau kita hidup seperti itu ya, misalnya lingkungan kita banyak yang maksiat ya, betapa tidak nyamannya ya, apalagi kalau sudah seperti di luar negeri itu ya, minuman keras di jalan itu ya, jadi ada ketakutan kalau mau keluar rumah ya, karena banyak yang geng-geng itu ya, mabuk-mabukan dan lain-lain ya. Kemudian juga kejahatan itu ya sangat masif ya. Nah, inilah kita belajar ya dari ayat-ayat ini, bahwa kita yang masih berusaha ya untuk
mendekati Al-Qur'an ini ya, mudah ini juga tersampaikan ya kepada yang lainnya. Nah, kemudian di ayat 76, Ya Ibrahim a'rid an hadza innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim azabun ghairu mardud. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, a'rid, engkau tinggalkanlah an haza, dari hal ini. Innahu, sesungguhnya, qad jaa amru rabbik, sungguh telah datang perintah ya dari Tuhan kamu. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka, atihim, datang kepada mereka, azabun, siksaan, ghairu mardud, yang tidak dapat ditolak ya. Nah, jadi wahai Ibrahim, kata para malaikat ini ya, tinggalkan perbincangan ini. Sungguh ketetapan Tuhanmu telah datang dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Nah, jadi walaupun Nabi Ibrahim tadi berusaha ya untuk mencegah azab yang akan ditimpakan Allah kepada kaum Nabi Lut, tapi ya kita harus belajar dari ayat ini bahwa keputusan Allah ketika telah ditetapkan itu maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Sekalipun Nabi Ibrahim itu kekasih Allah ya. Jadi memang ada batas ya dalam berdoa, dalam memberikan syafaat, pertolongan itu ada batasnya. Nah, kemudian keadilan Allah itu pasti Allah tegakkan. Sehingga kita di sini juga belajar jangan membela kemungkaran ya, walaupun atas nama toleransi dan lain-lain. Nah, jadi kalau sudah jelas kemungkaran, maka kita jangan pernah membelanya ya. Nah, disinilah azab itu ya tetap akan Allah turunkan ya kepada kaum Nabi Lut ya. Jadi Nabi Lut ini kan berada di Yordania ya, kalau sekarang itu ya di Yordania, kaum Sodom ya kita kenal itu. Nah, kalau Nabi Ibrahim kan berada di Palestina ya, jadi masih berdekatan ya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, ayat 77, Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim zar'an wa qala hadza yaumun asib. Walamma, dan ketika ja'at telah datang rusuluna, para utusan kami kepada Lut ya, kepada Nabi Lut, Syi'an, dia merasa sedih, merasa resah, bihim dengan mereka, wadaka, dan dia resah terasa sempit, bihim dengan mereka, zar'a, dadanya, waqala, dan dia berkata, haza, ini adalah yaumu asib, hari yang sangat sulit. Nah, jadi ketika para malaikat ini datang ya kepada Nabi Lut ini merasa sangat sempit dadanya ya, merasa khawatir. Karena dia tahu ya, malaikat ini kan dia tidak tahu kalau itu malaikat ya, tapi dia melihat malaikat ini datang berupa pemuda-pemuda yang sangat tampan ya, dan itu membuat kaumnya itu berbondong-bondong menggedor-gedor pintu rumahnya ya, minta kepada Nabi Lut untuk menyerahkan tamunya. Nah, Nabi Lut ini kan khawatir ya keselamatan tamunya, karena mereka itu luar biasa ya, kaumnya itu seperti orang yang sangat kecanduan ya melihat pemuda-pemuda tampan itu ya, sampai Nabi Lut sampaikan, ini ada putri-putriku ya, silahkan kalau kalian mau menikah ya dengan putriku, itu halal dan yang diridai Allah. Tapi kata mereka, kami tidak perlu perempuan ya, kamu kan tahu kami sukanya laki-laki, seperti itu ya. Sehingga di sini Nabi Lut itu sangat khawatir ya akan keselamatan tamunya. Nah, jadi dari sini kita belajar ya bagaimana adab ya, menghormati tamu itu adalah kewajiban ya. Kalau ketika ada tamu selama 3 hari itu kita memang wajib ya untuk menghormati dengan memberikan keamanan, kenyamanan ya. Karena luar biasa ternyata tamu itu ya, dibalik adanya tamu itu dia akan pulang nanti Allah hapuskan dosa-dosa kita ya, berkah ada tamu itu, Masya Allah. Jadi mendapat tamu itu sebenarnya keberkahan ya. Nah, orang yang didatangi tamu dan dia memuliakan, maka Allah akan mencurahkan ya keberkahan, rahmat yang sangat besar ya kepada yang menerima tamu. Sehingga sahabat itu ya ketika ada tamu itu ya, pernah kan ya Rasulullah itu kedatangan tamu, kemudian Rasulullah ingat tidak ada makanan apapun di rumah, maka Rasulullah tawarkan ya kepada para sahabat siapa yang bisa menjamu tamu ya. Itu kan berebutan ya, semuanya pengen menjamu ya.
tapi ada yang maksa gitu ya, yang pengen sekali menjamu tamu ya. Nah, akhirnya Rasul serahkan kepada orang tersebut ya. Padahal ternyata orang tersebut pun dia hanya punya makanan sedikit ya, yang hanya cukup ya untuk anak-anaknya ya. Nah, tapi demi menghormati tamu ya, dia berkomplot sama istrinya, nanti kalau tamunya makan, matikan lampunya. Nah, jadi kita pura-pura makan katanya. Karena makanannya itu cuma cukup untuk tamu. Akhirnya tamunya makan, sudah selesai tamunya makan baru dihidupkan. Tamunya tidak tahu kalau tuan rumah itu ternyata kelaparan ya. Anak-anak suruh tidur aja katanya. Masya Allah, ternyata itu kan langsung ya mendapatkan kabar gembira dari Allah ya, bahwa orang itu ya bersama keluarganya itu mendapatkan anugerah yang sangat besar ya dari Allah, janji Allah surga ya pada keluarga itu. Masya Allah ya. Jadi saking ternyata ya keutamaan ya ketika menghormati tamu, menjamu tamu itu luar biasa. Nah, ini kita belajar dari sini ya. Karena ketika Nabi Ibrahim itu juga menerima malaikat itu, dia langsung tuh menyembelih sapi yang masih muda ya, kemudian dipanggang begitu ya dengan masakan yang enak. Nah, tapi ternyata tamunya kan tidak menyentuh makanan ya. Baru Nabi Ibrahim bertanya ya, baru tamunya menjelaskan kalau mereka adalah malaikat. Nah, ini juga Lut juga menggambarkan Nabi Lut bagaimana dia sangat ya menghormati dan memuliakan tamu. Itu yang pertama ya dari ayat ini yang bisa kita ambil hikmahnya. Kemudian yang kedua, dari hikmah ini kita juga melihat bagaimana ternyata lingkungan yang buruk itu ya akan menekan jiwa ya. Orang soleh itu jiwanya akan tertekan ya, tidak nyaman ketika berada di lingkungan yang buruk ya, seresah ya, gelisah, nggak nyaman ya. Jadi kalau kita merasa nyaman misalnya dengan lingkungan yang buruk, enjoy saja, santai ya, berarti ada yang salah dengan diri kita ya. Kita bukan termasuk iman yang sehat, berarti sedang sakit juga kita ya kalau kita toleransi dengan kemaksiatan, keburukan ya. Jadi hati yang bersih itu tanda-tandanya gelisah ya ketika melihat maksiat, itu tidak nyaman ya, pengen segera bertindak ya, entah bagaimana caranya ada tindakan ya, dan minimal sekali itu mengingkari dan mendoakan, itu paling minimal ya. Jangan sampai tidak ada rasa di jiwa kita ya. Nah, kemudian di ayat 78, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tuhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulur rasyid. Dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai? Nah, jadi Nabi Lut ini dari ayat ini ya menggambarkan bagaimana rusaknya moral ya kaum Nabi Lut akibat dosa yang dinormalisasi ya. Jadi satu kampung itu udah normal-normal ya berbuat maksiat ya. Nah, LGBT hari ini kalau dinormalisasi mereka tambah jadi ya, nauzubillah min zalik ya. Kalau sampai seperti ini ya, inilah gambarannya azab Allah, itu mengundang azab Allah yang sangat berat ya. Nah, jadi dosa itu kalau dilakukan terus-menerus ya, sehingga akan mati rasa malu. Nah, jadi awalnya itu ya seperti misalnya pornografi ya. Awalnya mungkin hanya melihat yang tidak menutup aurat, lama-lama terus mengakses yang negatif ya. Kalau itu terus dinormalisasi, nah tidak dianggap maksiat ya, itu akan terus memancing dosa yang lebih besar. Nah, inilah yang terjadi hari ini ya, ketika konten-konten negatif itu dinormalisasi, bahkan kadang joget-joget apa itu malah diapresiasi ya. Maka yang terjadi ya seakan biasa ya, seakan biasa hal-hal yang negatif. Nah, maka penyimpangan moral ini akan membawa nanti kehancuran sosial ya. Nah, sehingga kita di sini harus dijaga ya lingkungan kita, jangan sampai rusak ya. Jadi saya pernah melihat itu beberapa hari yang lalu ya, ada ulama dari Sumatera itu ya menjelaskan memang
di sana sudah banyak juga ya kehancuran sosial ya, bahkan katanya yang nenek-nenek lah kadang berjudi ya, sudahnya nggak sholat ya, banyak yang nongkrong-nongkrong seperti itu dan dianggap biasa. Padahal katanya di masa dahulu itu merupakan malu ya, malu kalau maghrib misalnya udah azan masih berkeliaran di jalan, masih nongkrong berjudi bahkan ya. Nah ternyata banyak juga yang menormalisasi kemaksiatan ya, itu juga salah satu yang mengundang bencana ya. Jadi kalau ini diceritakan ya, ketika Nabi Ibrahim itu meminta kepada malaikat untuk menahan bencana, Nabi Ibrahim berkata, bukankah kata Nabi Ibrahim, Allah itu akan melindungi suatu kampung, suatu negeri kalau masih ada orang-orang beriman. Iya kata malaikat. Maka seperti itulah akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Lut ya, dan hanya beberapa orang, sekitar 10 orang tidak sampai ya yang selamat itu, Nabi Lut dan beberapa orang beriman ya. Sementara hampir satu kampung semuanya dilenyapkan ya, dihancurkan Allah dengan siksaan yang sangat berat ya. Jadi diturunkan seperti gambarannya itu mungkin gunung berapi, lahar ya, dan dibalik bahkan buminya itu ke bawah dan seterusnya ya. Jadi gambarannya mungkin seperti itu, kalau ibaratnya gunung meletus beserta lahar panas itu langsung menerjang ya kampung itu sehingga hancur sehancur-hancurnya. Nah itulah ketika kehancuran sosial ini sudah merajalela ya, bahkan sudah diabaikan ya peringatan-peringatan ya para ulama seperti itu terang-terangan ya mengundang azab Allah ya. Apalagi kalau di sini turut pemimpinnya bahkan ya yang telah merusak bumi, merusak alam, itu sudah ada di Al-Qur'an ya. Ketika alam itu dirusak ya, mereka juga protes ya. Nah, termasuk hewan-hewan itu menzalimi ya makhluk Allah yang lain, tempat tinggal mereka dirusak ya, habitat mereka dihancurkan ya. Jadi padahal ya Allah mengutus manusia itu kan adalah rahmatan lil alamin. Kita harusnya memberikan kedamaian, ketenangan bagi seluruh alam. Seluruh alam itu bukan hanya manusia, termasuk juga hewan-hewan dan tumbuhan ya. Maka ketika itu dizolimi, inilah yang terjadi. Dan kita juga perlu waspada ya, karena ternyata bukan hanya hutan Sumatera ya yang sudah dirusak oleh para orang-orang zalim itu ya, ternyata hutan Kalimantan pun sudah banyak yang dirusak ya, sehingga hari ini kita juga merasakan dampaknya ya. Bontang juga sering banjir ya, kiriman bahkan ya dari hulu ya. Nah ini kita harus banyak-banyak kembali bertobat ya, memohon pertolongan, karena Allah berjanji juga ya, selama orang-orang beriman di situ masih beramar ma'ruf nahi mungkar ya, masih terus berdoa ya, masih terus dalam keimanan ketakwaan, mudah-mudahan Allah masih menjaga kita ya dari azab Allah ya. Nah ini yang penting sekali kita belajar ya dari kejadian-kejadian hari ini. Nah kemudian di ayat 79, qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Maka mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Nah itulah ya jawaban kaum Nabi Lut ya, betapa mereka ini menolak ya nasihat Nabi Lut ya, nafsu menguasai mereka. Nah jadi hari ini banyak ya anak-anak itu susah dinasehati, bahkan membantah ya. Nah maka ini perlu kita belajar ya untuk kembali menata kehidupan kita ya, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat kita ya, supaya kebenaran ini tetap ya diterima. Jangan sampai ya nafsu menguasai manusia sehingga mereka tidak mau menerima lagi nasihat ya. Nah inilah ketika dosa itu sudah bertumpuk ya, maka akan menutup hatinya ya dari nasihat, tidak mau menerima nasihat. Diajak ngaji itu alergi ya, lainnya dengar orang pengajian itu nggak nyaman gitu ya, nggak suka berkumpul dengan orang-orang yang suka ngaji. Ini hati-hati ya, malas ya kalau berat rasanya ikut pengajian ya, ikut kajian Islam. Kalau lihat ada kajian langsung dilewati gitu ya, kalau muncul video kajian gitu. Yang senang kalau video-video yang negatif kadang. Nah itu hati-hati, karena ketika hawa nafsu menguasai itu akan menutup hati kita ya dari nasihat. Nah kemudian penolakan terhadap kebenaran inilah yang mempercepat datangnya azab ya. Jadi ketika masyarakat itu sudah tidak mau dinasehati ya,
mereka tidak peduli dengan kemaksiatan, itu akan mempercepat azab Allah. Jadi jangan pernah kita meremehkan dosa kecil ya. Dosa kecil kalau itu terus berulang-ulang, maka itu tadi akan menutup hati kita ya, akan menutup, menjauhkan kita dari Allah. Maka saat ini saat yang paling tepat ya kita untuk segera kembali mendekatkan diri kepada Allah ya. Banyak-banyak bertobat, mudah-mudahan ya Allah masih melindungi kita yang hari ini dalam kondisi keamanan ya, kesehatan. Maka kita manfaatkanlah kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal-amal soleh kita ya, meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan tentunya banyak-banyak bertobat ya. Artinya kita masih punya kesempatan. Jangan sampai kita menyesal ya ketika waktunya sudah habis, kita hidup ya sakaratul maut baru menyesal, maka tidak ada gunanya ya. Seperti Fir'aun itu ya, dia menyesalnya ketika ruh itu sudah di kerongkongan, maka sudah tidak diterima lagi tobatnya. Nah, kemudian di ayat 80, qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Dia Lut berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan. Nah, jadi dari ayat ini Nabi Lut itu menyadari ya kelemahan dia secara fisik ya, namun dia tetap berpegang teguh ya pada kebenaran dan berlindung ya, bergantung sejati itu hanya kepada Allah. Dan ini merupakan pelajaran ketika kita ditimpa ujian seberat apapun, jangan pernah kita putus asa ya, karena Allah itu Maha Kuasa ya, dan Allah akan menolong kita di saat yang tepat ya, di waktu yang tepat, di saat yang tepat ya. Jadi bukan sesuai keinginan kita kadang ya, tetapi karena Allah Maha tahu kapan Allah berikan pertolongan itu. Nah, sehingga kebenaran itu ya tidak selalu kadang didukung oleh kekuatan duniawi ya. Jadi Nabi Lut saat itu memang dia tidak punya kekuatan ya, tidak punya pengawal-pengawal atau apapun, misalnya dari fisik dia juga merasa lemah ya. Tapi dengan diujinya segala keterbatasan, jangan pernah menjauhkan kita dari bergantung hanya kepada Allah. Jadi kebergantungan sejati kita hanya kepada Allah. Jangan pernah kita bergantung ya kepada manusia atau kepada apapun. Maka Allah nanti akan menyelesaikan semua persoalan kita ya dengan mudah kalau kita hanya bergantung kepada Allah. Tapi kalau kita bergantung kepada yang lain, itu kemusyrikan dan Allah sangat jauh ya, akan sejauh-jauhnya dari kita, bahkan mendapat murka Allah yang sangat besar ya, syirik ya, musyrik. Nah, di sini itulah ya hikmah di ayat 80. Jadi kita diuji apapun, dalam keterbatasan apapun, jangan pernah kita bergantung hanya kepada Allah saja, kita bergantung, jangan kepada yang lain. Kita ingat bahwa Allah Maha Kuasa untuk menyelesaikan seluruh ya problema kita. Nah, kemudian di ayat terakhir ya untuk tadabbur hari ini, qalu ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaika fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahumus subh alaysa as-subhu biqarib. Mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kami ya, tidak dapat mengganggu kamu juga ya. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Nah, jadi dari ayat ini kita dapat mengambil hikmahnya ya, bahwa Allah itu menolong ya Nabi Lut itu pada waktu yang tepat ya, bukan terlambat dan juga bukan terlalu cepat. Jadi kalau hari ini kita berdoa, jangan pernah kita putus asa ya, karena Allah Maha mengabulkan doa. Allah berjanji tidak akan membiarkan orang yang berdoa itu dengan tangan kosong ya. Cuma kapan Allah kabulkan, bentuk pengabulannya seperti apa,
itu kita serahkan kepada Allah yang Maha Mengetahui ya. Jadi kita tidak perlu mendikte Allah ya harus minta begini, tapi setelah kita berdoa kita bertawakal ya, serahkan saja kapan Allah mau mengangkat ya musibah yang ada pada kita, misalnya penyakit dan lain-lain. Nah, kemudian jadi kita hikmahnya di sini, pertolongan Allah itu pasti datang cuma pada saat yang terbaik ya, sehingga kita harus yakin tadi dengan janji Allah bahwa orang beriman itu pasti dilindungi Allah. Walaupun hanya satu orang tadi ya, Nabi Lut itu walaupun satu orang ya, walaupun hanya 10 ya dari kaumnya yang sangat banyak ya, yang tidak lebih lah katanya dari 10 itu yang beriman ya. Tapi Allah tetap akan melindungi mereka. Dan ketaatan itulah jalan keselamatan, bukan yang lain-lain. Nah, ini harus jadi quote kita ya, bahwa ketaatan itu satu-satunya jalan keselamatan ya, ketakwaan, ketaatan, keimanan. Itulah jalan keselamatan. Nah, kemudian kesimpulannya ya dari tadabbur kita pada hari ini, keimanan itu ya, keimanan yang jujur ya, itu akan melahirkan ketenangan, ketentraman. Kita tidak akan takut ya dengan apapun ya, cobaan, ujian. Ketika iman kita jujur ya, iman kita itu murni ikhlas karena Allah, maka kita akan tenang ya, dan Allah berjanji akan memberikan keselamatan. Sebaliknya ya, kemaksiatan yang dinormalisasi ya, yang dianggap biasa ya, itu akan mengundang kehancuran. Nah, jadi hati-hati ya, di balik musibah itu pasti ada kemaksiatan yang mengundang kehancuran, termasuk tadi ya, kezaliman terhadap alam itu jelas-jelas ya mengundang ya. Bagaimana hutan dihancurkan ya, bagaimana tadi ya dirusak seperti itu ya, padahal terbentuknya hutan itu ya, kalau dibilang itu kondisi primer sampai terbentuk itu sampai menjadi hutan ya, itu kan prosesnya sangat panjang ya, tidak bisa setahun 2 tahun ya. Sementara mereka merusak hanya dengan waktu cepat ya, tapi tidak bisa mengembalikan, dan itu merusak habitat ya, hewan-hewan, tumbuhan ya. Itulah juga kezaliman terhadap alam yang mengundang ya musibah hari ini yang kita lihat ya, mengundang kehancuran tadi kata Allah ya. Kemudian Allah Maha Adil, Allah Maha Penyayang ya. Azabnya itu nyata ya bagi orang-orang yang membangkang. Adapun orang-orang yang beriman ya, ketika mereka meninggal dalam musibah tersebut, maka mereka kembali dalam keridaan Allah, bahkan mereka tergolong orang-orang yang mati syahid ya. Jadi kita tidak perlu khawatir ya kalau orang-orang kondisi beriman, justru akhir mereka itu adalah kesenangan bagi mereka, karena mereka saat ini berada di taman-taman surga ya. Masya Allah. Jadi orang-orang beriman yang meninggal saat musibah ya, saat bencana, mereka dalam kondisi keimanan, justru mereka kembali dalam kondisi yang mati syahid. Itu luar biasa ya, sangat enak. Bahkan mereka itu menginginkan kembali ke dunia seandainya bisa, mau lagi gitu ya, berulang-ulang, karena saking nikmatnya ya orang-orang yang mati syahid ya. Nah, jadi ini saat ini ya kita melihat kondisi zaman, termasuk tadi kembali kita mengingat Indonesia ini ya, sekarang ini berada di tengah-tengah ancaman cuaca ekstrim ya, kemudian termasuk tadi tsunami dan lain-lain ya, karena lempengan bumi ya, Indonesia ini sudah banyak bergeser ya, diperkirakan itu yaitu ya bisa mendatangkan bencana yang lebih besar ya. Tapi kita harus siap ya, kalau kita memang harus kembali ya dalam kondisi apapun, mudah-mudahan kita dalam keimanan dan ketakwaan ya, sehingga kembalinya kita husnul khatimah. Nah, maka itu ya pesan saudara kita yang di Palestina ya, mereka mengkhawatirkan kalau kita itu jauh dari Allah ya, kata mereka kalau kita itu dalam kondisi merasa nyaman saat ini, merasa aman ya, kemudian lalai ya katanya ya, jauh dari Al-Quran, jauh dari ibadah, dan ketika tiba-tiba seperti tadi ya bencana, nah itu yang lebih dikhawatirkan sebenarnya ya daripada mereka yang di sana, karena mereka senantiasa dekat dengan Al-Quran, senantiasa dalam keimanan yang kuat ya. Maka nanti ya, sebagaimana hadis Rasul, perkiraan kembali Islam berjaya itu nanti di Palestina ya ibu-ibu. Jadi kita melihat ya, wajar lah ya kita lihat bagaimana masyarakat di sana memang keimanannya bisa dibilang paling tinggi ya, keimanan yang tertinggi di dunia saat ini. Kita melihat ya mereka luar biasa dekatnya dengan Allah ya. Maka kita harus menjadi bagian ya yang akan mendukung
Islam kemudian ya akan berjaya kembali di sana insya Allah, maka jadilah kita bagian-bagian penolong agama Allah ya. Seperti kita ingat kembali bagaimana dulu ya seekor burung ya yang mencoba membantu memadamkan api Nabi Ibrahim, maka dengan ya hanya setetes dua tetes ya, walaupun itu tidak berarti sebenarnya untuk api yang sangat besar ya, tapi Allah menggolongkan burung itu sebagai ahli surga. Dan sebaliknya cicak ya, dia meniup-niup api Nabi Ibrahim supaya tambah besar, dan dia digolongkan sebagai ahli neraka. Bahkan sunnah ya membunuh cicak hari ini kan ya, dia dalam hadis itu disunahkan kita membunuh cicak ya, karena termasuk binatang yang dilaknat Allah. Nah, maka hari ini jadilah kita burung-burung ya, walaupun yang hanya sedikit mungkin kontribusi kita minimal dengan doa ya. Kemudian kita juga terus kirimkan ya. Bagaimana kita terharu ya, kemarin itu saya lihat ada pengusaha kurma ya di Palestina itu mengirimkan 50 juta ya kurang lebih kurma ya, berapa ton itu ya kalau dikalkulasikan, mereka kirim ke Sumatera ya sebagai bahan pangan yang mungkin lebih awet ya, lebih mengenyangkan dan bergizi ya, Masya Allah ya. Mereka ditimpa kesusahan tapi tetap peduli ya dengan saudara-saudara kita, bahkan ada yang terjun langsung ke sana. Maka jangan sampai hati kita tadi tidak tergerak ya untuk membantu. Jadi banyak cara ya yang bisa kita lakukan, karena dengan kepedulian itu ya mudah-mudahan juga Allah menghindarkan kita dari segala musibah dan mara bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tadabbur kita pada hari ini.